Hai, selamat datang di Ruang Kripto. Kita di sini bakal ngobrolin hal-hal yang berbau cryptocurrency, blockchain, NFT, play to earn, all about crypto intinya ya. Nah, dan kamu bisa dengerin podcast kita Ruang Kripto di Spotify, kemudian Google Podcast dan juga Apple Podcast barengan sama aku Alia Mirza. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Dion nih. Nah, jadi beliau ini, beliau kayaknya tua banget ya. Mohon maaf itu uban-uban itu hanya highlight saja, itu bukan uban aslinya. Oke, nah jadi barengan sama Mas Dion kita bakal ngobrolin soal yang namanya DeFi atau Decentralized Finance. Gak ngerti apa enggak? Nah, kita bakal ngobrolin lebih lanjut ya. Oke, Mas Dion, ngomongin soal DeFi. Buat teman-teman mungkin yang masih belum terlalu paham sebenarnya DeFi ini itu apa sih, Mas? Ya, DeFi Decentralized Finance ya. Itu sebenarnya masih baru. Baru tahun kemarin 2020-an itu muncul beberapa token yang punya utility DeFi. Oke. Kalau lebih cocoknya seperti bank kalau di dunia nyata ya. Jadi teman-teman yang punya aset kripto itu bisa untuk disimpan dan bisa untuk menambah koinnya di tempat DeFi itu. Jadi berbeda dengan kripto yang dulu. Jadi kalau sekarang itu teman-teman bisa memegang token atau koin itu bisa dijadikan aset, bisa dijaminkan. Dijaminkan juga. Dijaminkan bisa. Untuk dapat pinjaman gitu. Iya, pinjaman. Misalnya kita punya BTC nih, kita butuh duit cash USD, itu USDT. Kalau di kripto atau BUSD itu kita jaminkan aset kita. Nah, itu solusi banget kalau di kondisi mungkin sekarang kita lihat BTC ya. BTC baru turun nih. Terus teman-teman butuh cash. Nah, BTC-nya teman-teman nggak perlu dijual, tapi dijaminkan aja. Jadi nanti dengan jangka waktu atau sesuai pilihan teman-teman mau ngembaliin tinggal sesuaiin aja. Dan itu kalau di kripto itu bunganya sangat kecil dibanding bank konvensional. Itu DeFi berarti pakai platformnya apa, Mas? Kalau untuk mau model kayak menjaminkan dan pinjam gitu. Kalau yang tren di sekarang sih yang paling tinggi itu Venus dan Aave. Kalau di Ethereum itu di Aave. Nah, itu teman-teman biasanya bisa bandingin. Kalau yang udah expert itu mereka jarang menjual asetnya. Dalam artian jarang menjual aset kriptonya. Tapi yang mungkin yang holder seperti saya ini kan sukanya nggak mau jual ini. Solusinya ya kalau mau butuh cash kita jaminkan nanti untuk beli koin yang lain, terus nanti kita tebus kembali. Nah, untuk DeFi ini solusi banget teman-teman. Kalau yang kondisi BTC turun ini, selama BTC belum di bawah 30k ya, nanti teman-teman kadang bingung, Mas, kalau kita beli koin terus kita kecantol itu atau kita banyak koinnya itu gimana ya? Solusinya banyak. Kalau teman-teman megang koin DeFi itu kita bisa staking atau farming ya. Nah, kalau teman-teman ini solusi ya. Saya juga sempat investasi di saham. Kalau di saham ada dividen. Nah, itu rewardnya untuk di dividen tuh agak lumayan kecil. Mungkin kalau memang teman-teman modalnya gede sih baru terasa ya, miliaran gitu. Tapi kalau di kripto kita bisa namanya staking. Nah, ini staking ini lumayan. Kalau contohnya di token PancakeSwap ini bisa sampai 60%. Dulu waktu saya masuk itu masih 120%. Nah, ini waktu harga BTC turun, Pancake juga turun ya. Keuntungannya adalah tetap bertambah koinnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa ambil koin yang hasil rewardnya, nggak perlu sampai modalnya diambil. Jadi solusi ya. Jadi holder juga mempunyai pendapatan income pasif ya dari token-token ini. Terus ya mungkin secara nilai turun, tapi ya hampir sama seperti. Kalau aku sih lihat staking ini bisa ngasih solusi seperti orang mining sih. Tapi ada didiemin gitu ya, duitnya didiemin tapi nambah gitu kan. Ya, kalau perbedaannya di mining itu yang saya pelajari, sering kita sharing sama miner-miner di
Ethereum ya mereka asetnya hitungannya di VGA-nya. Misalnya VGA-nya beli alat ya berarti. Beli alat ya. Kalau di staking itu beli tokennya. Nah, terus ada risikonya nggak kita pegang token ini? Ada, namanya impermanent loss. Itu nilainya turun. Ya, tapi selama kita belum jual itu belum rugi. Namanya impermanent loss. Nah ini contohnya kalau kita beli koin di $10 terus koinnya turun ke $7 kan turun 30%. Nah, cuma secara impermanen sebelum kita nggak jual itu sebenarnya masih sama koinnya, cuma nambah secara staking nanti. Tapi sebenarnya Mas kalau misalnya koin-koin yang di DeFi, jadi DeFi sendiri itu kan punya koin sendiri pasti kan. Jadi misalnya kayak Pancake itu dia ada koinnya Cake, kemudian apalagi misalnya Uniswap ya dia Uni, atau ada Sushi Swap juga Sushi gitu kan. Nah itu sebenarnya koin-koin DeFi itu ada kemungkinan scamnya juga nggak sih Mas, atau rug pull gitu, atau sebenarnya kalau turun pun juga ya wes nggak apa-apa karena ini koinnya terpercaya jadi one day dia pasti akan naik lagi. Tapi beda cerita kalau ternyata itu scam ya kan berarti kita lost tuh semuanya. Iya banyak banget yang DeFi ini di tahun kemarin tuh banyak banget. Banyak juga scam atau liquidity-nya turun banyak. Jadi mungkin di DeFi itu memang harus mempertahankan liquidity. Jadi liquidity-nya kalau turun itu bahaya juga. Seperti bank lah. Kalau yang nabung lebih banyak yang narik sama itu pasti kan juga kacau juga. Istilahnya nanti juga kan bank juga cari duitnya di kredit. Jadi kalau sebuah DeFi itu kebanyakan narik sama rasio yang staking itu bahaya juga. Makanya teman-teman harus riset dulu. Kira-kira DeFi ini tokennya risikonya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman memantau di ekosistemnya Binance itu banyak banget. Rata-rata seperti yang masih baru-baru itu seperti Biswap gitu. Itu kemarin saya cepat masuk itu karena Binance Lab udah masuk. Jadi kalau biasanya kalau Binance Lab itu istilahnya yang pihak Binance sudah invest di situ, itu ada kemungkinan bisa listing ke Binance atau nanti dibantu secara perkembangannya. Nah itu teman-teman bisa lihat indikatornya di situ kalau di ekosistem Binance. Nah kalau kita ngomong kenapa saya bilang Pancake, karena itu masih nomor 1 DeFi dengan liquidity terbesar di Binance, atau mungkin itu DeFi terbesar di kripto. Karena dulu bersaing dengan Aave dari Ethereum, tapi secara market cap atau masih besar Pancake. Nah itu sebenarnya kenapa Pancake itu karena kan di jaringan BSC ya lebih tinggi daripada yang Aave? Apakah karena secara gas fee-nya kalau Aave pakai Ethereum lebih tinggi, terus kalau yang di Pancake Swap karena pakai BSC jadi lebih rendah, atau gimana Mas yang membuat mereka? Itu kembali ke ekosistem ya. Seperti Aave itu kebanyakan ya orang Ethereum. Orang Ethereum, terus kalau di Pancake rata-rata orang Binance. Jadi mereka yang punya aset BNB biasanya waktu koinnya seperti aku dulu waktu punya BNB di harga 3 jutaan terus 5 jutaan, harga 5 jutaan saya tuker ke Pancake. Nah itu aku pikir Binance BNB itu nggak akan lebih dari 10 juta. Akhirnya bagaimana cara koin itu tetap bertambah atau kita nilai asetnya biar bertambah, kita convert ke Cake. Seperti itu. Tapi yang poin penting di sini sih teman-teman harus bisa bagi koin DeFi itu juga jangan terlalu banyak. Jadi mungkin ya ada yang 10-20% gitu. Kalau kayak kita beli koin micin pun misalnya 1% dari Porto. Cuma kan yang penting bagaimana solusi sewaktu pasar turun atau jangka panjang yang bisa koin itu menghasilkan ke teman-teman setiap harinya atau setiap bulannya. Nah ini kalau di kripto tuh ada solusinya DeFi dan ini sangat booming di hampir sedunia karena inilah solusi untuk passive income di kripto. Karena kalau kita bandingin dengan saham itu dividennya mungkin belum ngover untuk penghasilan secara aset. Jadi memang secara nilai juga tinggi juga ya Mas ya, karena returnnya ROI-nya untuk 1 tahun bisa sampai 60-100% ya untuk beberapa koin di DeFi.
Ini ada yang perlu diketahui di DeFi itu ada APR sama APY ya. Kalau APR itu kita bagi 12 bulanan. Tapi kalau APY itu compounding, jadi selama 1 tahun nggak diambil itu returnnya atau rewardnya itu sekitar 64%. Jadi ada perbedaan ya. Kalau teman-teman APY-nya 1 tahun 100%, jangan dipikir terus ini tiap bulan dibagi ini, enggak. Jadi dia nggak boleh diambil. Jadi akumulasi dari compounding. Jadi modal masuk lagi, modal tiap hari itu masuk. Kalau koinnya nggak diambil ya dia masuk ke modal lagi. Gitu. Nah itu bagus banget kalau untuk yang pengen nambah koin, solusinya selain mining ya. Berarti sebenarnya Mas kalau untuk yang APY itu cocoknya kayak lebih ke deposito gitu ya. Karena kalau deposito kan duit kayak ke-lock selama periode tertentu toh. Yeah. Nah, kalau di mana namanya? Di staking versi yang compounding Pancake, atau APY itu berarti kan selama periode itu nggak diambil-ambil kan? Iya. Nah, cuman bedanya kalau yang di DeFi itu teman-teman kan akan selalu dapat rewardnya. Cuman rewardnya ini nggak diambil tapi terus jadi nambahan modal gitu ya kalau untuk di APY. Jadi hasil reward langsung masuk ke modal lagi. Oke. Jadi ini benar-benar jadi solusi banget nih teman-teman buat yang sekarang nyangkut ya kan nih porto udah merah semua. Jadi daripada dipandangin terus, aduh kok portoku ini miris banget, udahlah mendingan di stakingin aja di DeFi. Nah, kalau untuk pilihan DeFi-nya sendiri Mas, ini kalau untuk top 5 itu kira-kira kita ngomongin ke jaringan yang BSC dulu deh gitu. Nah, kalau itu kira-kira apa aja? BSC masih megang Pancake sih. Itu yang berarti pilihannya satu itu ya untuk Pancake itu ya. Iya. Kalau untuk yang lain-lain kan ada swap yang ada back swap, ada apa. Udah banyak banget lah. Nah, itu kira-kira di apalagi BSC selain banyak itu? Sih, app swap itu seperti sebenarnya banyak banget di BSC itu. Tiap minggu paling ada ya. Dia perankingan terus sih dari total mereka pantau itu adalah market cap-nya. Semakin mungkin project-project baru kayak Biswap itu kemarin sempat tembus $1 juta, itu dia naik ranking. Jadi istilahnya kalau DeFi itu kepercayaan seorang investor ke DeFi itu semakin tinggi, otomatis market cap-nya semakin naik. Oke, tapi begitu pula, tapi itu kan imbasnya juga ke nilai APY atau APR-nya juga semakin menurun gitu kan? Iya, jadi kalau di DeFi itu nggak seperti deposito ya, yang fix gitu. Biasanya kalau semakin banyak investor itu semakin APY-nya turun. Jadi semakin liquidity-nya besar, APY-nya semakin turun. Seperti BTC sekarang itu setahun mungkin stakingnya 3-4%. Iya, cuma 3-4%. Karena dia market cap-nya udah besar banget, liquidity-nya udah besar banget, jadi rewardnya semakin kecil. Oke. Nah, jadi teman-teman juga nih kalau ngelihat di Pancake Swap di khususnya ada farming satu lagi staking. Nah, itu kan untuk koin-koin baru yang muncul tuh kan kadang nilai APY atau APR-nya sampai ada yang 1000%, ada yang 5000%. Nah, itu jangan dianggap bahwa itu akan bertahan selama 1 tahun ya. Itu biasanya dalam 2 hari aja udah langsung turun. Nah, jadi memang kadang kalau buat orang yang punya modal yang agak besar di DeFi itu kadang mereka suka kayak ganti-ganti gitu. Jadi ada koin apa, gitu, ada koin apa yang lagi muncul nih 5000%. Oke, kita naruh modal di situ, ntar kalau udah turun jadi berapa, nah baru dikembalikan pindah ke Pancake lagi. Iya. Ke Cake lagi biasanya. Ke Cake lagi. Nah, jadi jadi DeFi itu merupakan satu solusi ini buat teman-teman yang sekarang portonya lagi merah ya kan, daripada diliatin terus stres, dah mendingan berarti ditabungin deh gitu. Jadi kalau untuk DeFi sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih Mas untuk dapat passive income yang kita ambil tiap bulan? Atau itu harus kita diemin selama periode yang agak lama baru ya ibaratnya kayak deposito tuh kita baru bisa ngambil misalnya 2 tahun lagi gitu. Nah, ini kalau di staking atau di DeFi itu bisa nggak dapat passive income dari situ? Bisa banget, tinggal strategi teman-teman di invest itu seperti gimana. Pengen misalnya teman-teman oke, aku memang nggak butuh, bisa 1 bulan diambil atau sebutuhnya aja gitu, nggak masalah. Di situ lebih fleksibel lah kita untuk masuk keluar. Dan kalau di BSC itu kelebihannya kecil gas fee-nya, jadi ya
Nggak begitu kerasa lah nggak ya. begitu kerasa, paling 8.000 sampai 13.000. Nah ini solusi banget teman-teman yang kadang kalau teman-teman beli token yang nggak bisa di staking itu biasanya bingung waktu dia beli, harga turun tapi nggak bisa dapat apa-apa gitu. Oke. Jadi solusinya cuma ini aku average, mau nambah modal lagi apa enggak gitu. Nah mungkin kalau di staking Pancake itu bisa nunggu. Kira-kira ini aku belum punya uang nih, staking dulu lah, ambil rewardnya dikit-dikit. Nanti kalau udah mulai naik, mulai bisa. Karena kalau di kripto itu kalau udah turun kan lama kan. Iya, bisa 1 tahunan. Wah, berarti ini 2002 awal tahun berdarah nih kemungkinan akan berdarah sampai akhir tahun nih Mas kira-kira. Kalau dari sejarah memang lama sih. Oke. Gitu sih kalau udah winter, katanya orang luar tuh katanya udah winter udah masuk winter itu sampai 1 tahun lebih. Wow, berarti jadi kalau teman-teman pengen bertahan di kripto biar nggak gatel untuk jual, ya itu solusinya itu. Jadi di stakingin, jadi kita ngambilnya dari reward yang jadi aset kita tetap terjaga atau ya kalau nggak punya Pancake pengen staking yang lain bisa sih. Sebenarnya ngomongin per DeFi tuh sangat banyak sekali ya. Ini hanya salah satu contoh aja Pancake gitu. Pancake. Kita bisa masuk ke ekosistemnya Phantom, bisa ekosistemnya Matic. Nah, itu banyak banget, di Matic juga banyak, di Phantom juga banyak. Nah, ini tinggal teman-teman pengen yang mana, punya aset kripto di mana, tinggal nanti layer 2-nya itu biasanya DeFi. Kalau teman-teman punya koin di layer 1 nanti bisa muterin tokennya di layer 2. Nah, itu tinggal komposisinya portonya teman-teman atur aja. Jadi gimana biar tetap nambah. Nah, ini hampir sama sih seperti mining sih. Cuma di mining itu kalau proof of work atau proof of work ya rata-rata itu memang membutuhkan modal seperti listrik, internet gitu. Nah, kalau di staking tuh solusinya hampir nggak ada biaya yang harus dikeluarin teman-teman tiap bulan. Tapi adanya ya modal itu tadi ya Mas ya. Nah, modal koinnya yang jadi ini ya. Ya, kita compare aja sih. Kalau di mining kan teman-teman harus jual VGA untuk jadi cash lagi kan. Kalau di staking tinggal unstake aja, jual aset. Ya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Oke. Nah, terus Mas, kita ngomongin DeFi, sekarang ngomongin caranya. Jadi orang udah tahu, oke lah aku pengen staking, tapi lewat mana gitu. Caranya, stepnya gimana? Aku pengen ke Pancake itu lewat mana? Oh, gitu, Pancake kita coba pakai ini ya, Pancake dulu ya. Kalau Pancake itu sangat mudah, teman-teman tinggal beli tokennya di kalau exchanger di Indonesia yang udah terregulasi OJK sama Bapepti itu misalnya toko kripto atau Indodax, Pintu gitu. Teman-teman beli cake aja nanti terus dikirim ke wallet. Walletnya silahkan mau pakai Trust Wallet. Nah, terus masuk ke via wallet itu ke dApps-nya. Nanti cari aja Pancake gitu, konekin walletnya. Nah, nanti tinggal masuk ke Pulse. Di Pulse itu nanti teman-teman ada list koin-koin apa yang bisa di staking. Oke, mungkin nanti kita bisa bikin video lanjutan nih tentang how to-nya ya, how to untuk kita mencoba staking di Pancake nih. Nah, jadi intinya sih teman-teman kalau pengen nyobain itu teman-teman harus beli dulu cake-nya di exchanger gitu kan. Setelah itu harus punya walletnya. Nah, walletnya itu pun juga bebas ya Mas ya. Mau Trust Wallet bisa, mau bisa, MetaMask bisa juga. Nah, baru habis itu teman-teman bisa staking. Nah, nanti tunggu video kita kelanjutannya nih tentang how to atau cara-caranya. Oke, Mas Gion mungkin boleh di-share untuk tips-tipsnya dalam memilih DeFi itu yang seperti apa? Karena kan banyak banget nih gitu kan beredar gitu. Nah, apa yang misalnya teman-teman pengen ngecek DeFi mana yang jadi top 5. Nah, itu ngeceknya di aplikasi atau di platform atau website apa misalnya? Kalau untuk ngecek sih paling audit ya. Tapi kalau aku sih lihat auditnya nggak ya itu untuk pertimbangan aja sih. Tapi paling utama untuk DeFi itu adalah liquidity-nya. Nah, liquidity-nya itu teman-teman bisa memantau seperti website bsc.news. Kalau kita bermain DeFi di BSC itu mantaunya di webnya bsc.news. Di situ nanti mereka perankingan, biasanya ada update-update tentang DeFi terbaru, terus DeFi yang masih
top of the list siapa. Nah itu teman-teman bisa tahu siapa yang DeFi yang paling ranking 1 atau yang masih bagus secara liquidity. Nah teman-teman bisa mulai masuk di situ sesuai pembagian porto teman-teman. Misalnya ini misalnya pengen masuk kemana, ke Pancake, ke Biswap gitu. Nah tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa semakin besar APY juga berhubungan dengan semakin besar resiko. Kalau teman-teman lihat DeFi itu kemarin sempat kita riset itu untuk token Mars Ecosystem, itu dia masih ngasih reward sekitar 500% setahun. Nah itu mungkin bagi saya itu masih high risk untuk DeFi karena dengan reward sebesar itu kemungkinan liquidity-nya belum bagus secara banyaknya, karena mungkin ya seperti kayak orang baru punya bank baru, orang nabung sama orang narik duitnya masih sering banyak. Nah, jadi teman-teman harus memantau di ekosistemnya dulu, kira-kira ini sudah masuk ranking enggak, terus kira-kira project mereka kedepannya bagus enggak. Nah kalau itu seperti itu harus teman-teman Dior ya, harus riset, terus harus atur portonya untuk masuk ke DeFi. Tapi itu sebuah solusi teman-teman jika ingin tetap menambah koin dengan kondisi pasar turun seperti itu. Dan sebenarnya di DeFi itu nggak hanya cuman staking aja, ada juga namanya istilah farming. Tapi kita bakal bahas di podcast selanjutnya karena lebih hot lagi pembahasannya ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Dion sudah sharing soal DeFi. Mungkin memang banyak hal yang teman-teman masih banyak pertanyaan. Jadi silakan aja bisa tulis komentar, nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya ya. Oke, thank you banget teman-teman, dan sekali lagi saya ingetin jangan lupa untuk follow akun sosial media kita iCryptomedia di Instagram, TikTok maupun juga di YouTube ya. Jadi videonya nanti kita bakal munculin, ada how to dan lain-lain, pokoknya tungguin aja. Dan juga jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya hanya di Spotify, di Google Podcast maupun juga di Apple Podcast bareng sama Alia Mirza. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye.